Haji Dr. Hajrianto Tohari MA. Sudah lama ketemu, mudah-mudahan sehat semuanya. Demikian juga sahabat-sahabat semuanya, pimpinan PPI Dunia, PPI Timur Tengah, dan tadi dua narasumber kita, Ustadz ya, Ustadz Rama Rizana, Ustadz karena minimal bukan Ustadzah ya. Dan kemudian juga tadi Ustadz kita juga Ustadz Zian Al-Ghifari, Habibakumullah, Jazakumullah khairan. Seluruh peserta webinar yang saya hormati, keluarga besar PPI sedunia, baik yang dari beragam kawasan di luar Timur Tengah maupun yang dari Timur Tengah. Pertama, alhamdulillah tentu kita bersyukur kepada Allah dan saya sampaikan tahniah selamat kepada PPI Dunia yang telah menghadirkan serial tulisan, dan kali ini adalah tulisan tentang yang dihadirkan oleh kawan-kawan dari PPI di Timur Tengah. Satu terobosan yang saya kira sangat penting untuk diapresiasi, dan kalau ukurannya adalah dengan ketika saya dulu menjadi ketua PPI di Saudi Arabia tahun 83 sampai 85, mungkin belum pada lahir ya, atau 83 85 ya. Ini adalah sebuah hasil yang luar biasa karena kami waktu itu bahkan jangkauan kami baru Saudi dan Mesir saja gitu ya. Selebih itu kami belum bisa menjangkau. Sekarang bahkan sudah PPI sedunia dan sudah terkoordinasikan dengan sangat baik. Saya kira ini adalah satu karunia yang sangat layak untuk disyukuri, diapresiasi, karena memang demikianlah seharusnya begitu ya. Semakin lama semakin baik, semakin lama semakin berkualitas, semakin ke belakang semakin lebih unggul daripada yang sebelumnya. Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini juga sudah menjangkau begitu banyak bidang yang komprehensif ya, dan sekaligus juga futuristik ya, karena kalau dilihat dari tema-temanya dan sekaligus juga dari para penulisnya, saya kira menyegarkan kembali harapan akan Indonesia emas itu bukan hanya utopia. Peran serta kembali atau menghadirkan peran serta ulangan daripada alumni-alumni Timur Tengah juga bukan satu hal yang utopis. Saya tulis dalam mengantar saya bahwa seringkali kan yang disebut dan atau berjasa terhadap menghadirkan Indonesia merdeka itu adalah dalam tanda kutip pelajar dari Belanda atau pelajar Indonesia yang di Belanda, perhimpunan Indonesia yang ada di Bisa dari Timur Tengah, gitu kan. Padahal ya tentu kita mengakui peran Bung Hatta dan para tokoh yang belajar di Belanda pada waktu itu. Tapi bahwa kemudian negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia bukanlah negara-negara Barat, bukan Belanda, bukan Inggris, bukan Amerika, bukan Australia, bukan China, bukan Jepang. Tapi negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara-negara Arab. Ya, ada Mesir, ada Syria, ada Yaman, ada Saudi Arabia, ada Palestina, gitu ya. Itu apa bisa terjadi dengan tanpa skenario atau terjadi dengan tidak sengaja. Padahal pada waktu itu komunikasi jelas sangat-sangatlah tidak selancar sekarang. Bagaimana orang-orang di Timur Tengah bisa mengakui Indonesia merdeka? Dari mana mereka tahunya? Ternyata karena memang sejak tahun 1900-an begitu ya, dan kemudian berlanjut sampai 1920-an, 1930-an. Itu sudah banyak pelajar-pelajar Indonesia, tadi disebutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi juga ada kemudian pelajar-pelajar yang dulu belajar bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu melanjutkan belajar ke Mesir, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur setelah belajar di Mekah, kemudian beliau melanjutkan belajar di Mesir. Kita mengetahui bahwa beliau nanti setelah pulang ke Indonesia menjadi tokoh Muhammadiyah, dan menjadi pendiri dan ketua dari Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI tahun 1938. Itu akan menjadi embrio untuk kemudian gerakan-gerakan penyiapan kemerdekaan Indonesia berikutnya, dan apalagi beliau juga anggota BPUPK, sekalipun di dalam kamus sejarah pendidikan di Indonesia nama beliau tidak disebut.
yang disebut adalah ada Semaun, ada Muso, ada Amir Syarifuddin. Itu bagian dari yang kita kritisi keras. Bagaimana mungkin tokoh sentral kayak Haji Mas Mansur malah tidak disebut. Nah, beliau yang belajar di Mekah kemudian melanjutkan ke Mesir, pulang ke Indonesia, beliau menjadi salah satu tokoh guru untuk menghadirkan Indonesia yang merdeka. Tentu saja beliau tidak putus hubungan dengan sahabat-sahabatnya, junior-juniornya yang masih belajar di Mesir. Dan di antaranya adalah lagi-lagi tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Kahar Muzakir. Jadi tokoh Kiai Haji Kahar Muzakir ini perannya lebih sentral lagi karena beliau memang banyak menulis ya. Beliau banyak sekali menulis di beragam media di Timur Tengah itu, di Mesir tentu terutama. Beliau juga banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh di Mesir, sehingga informasi tentang Indonesia, perjuangannya, kemerdekaannya, apa yang dilakukan itu terkomunikasikan dengan cukup luas ya di media-media di Timur Tengah melalui buah tangan daripada Kiai Haji Kahar Muzakir. Kita mengetahui nanti beliau pulang ke Indonesia dan beliau menjadi anggota BPUPK, menjadi anggota Panitia 9 mempersiapkan Indonesia Merdeka, dan pastilah beliau tidak terputus hubungan dengan sahabat-sahabatnya yang ada di Mesir. Maka tidak aneh ketika Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya, informasi tentang ini sudah cepat tertangkap di Mesir, menyebar ke Palestina, menyebar ke Saudi Arabia, menyebar ke Yaman, menyebar ke Syria, dan kemudian mereka memberikan pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi ini adalah satu fakta sejarah ya yang kemudian diapresiasi dengan luar biasa oleh pihak Indonesia. Karenanya dikirimlah delegasi dari Indonesia bersama dengan ada Bung Hatta di sana juga ada Haji Agus Salim yang pernah belajar di Mekah juga kemudian ikut menjadi delegasi ini. Sultan Syahrir juga demikian. Mereka datang ke Mesir, bertemu dengan tokoh-tokoh di Timur Tengah untuk menyampaikan terima kasih Indonesia atas dukungan daripada tokoh-tokoh di Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini penting untuk disegarkan kembali, diingatkan kembali, karena pengakuan inilah salah satu kekuatan politik Indonesia untuk kemudian mendapatkan legitimasi atas keberadaannya, dan kemudian yang juga memaksa Belanda untuk kemudian dalam tanda kutip tidak berkelanjutan di dalam agresi militernya, karena dia tahu bahwa Indonesia diakui oleh negara-negara internasional, dimulai dari negara-negara Timur Tengah dan kemudian sampailah ke PBB. Nah, saya sampaikan dalam tulisan saya di Muqaddimah dalam pengantar buku ini juga adalah bahwa peran serta semacam ini adalah peran serta yang sesungguhnya kalau dulu bisa dilakukan dalam posisi di mana mahasiswa Indonesia demikian jumlahnya masih sangat terbatas, kemudian pun juga peluang-peluangnya pun juga sangat tidak leluasa. Sekarang ini Masya Allah pelajar Indonesia di Timur Tengah jumlahnya sangat banyak. Kemudian pun juga peluang mereka juga sangat terbuka. Indonesia menjadi negara merdeka dan sangat dihormati dengan terobosan-terobosan Bung Karno yang sudah menghadirkan konferensi Asia Afrika, yang kemudian nama Indonesia begitu sangat harum di negara-negara Arab. Itu tentu juga berdampak kepada kita semuanya, para pelajar Indonesia yang datang belakangan. Saya masih bertemu dengan kondisi ketika kita belajar di Timur Tengah, dalam konteks ini saya di Saudi Arabia, waktu itu belum ada yang namanya TKW. Sangat terhormat Indonesia itu. Tapi kemudian datanglah kondisi di mana TKW banyak dikirimkan ke Timur Tengah. Dan kemudian terjadilah kondisi seolah-olah Indonesia adalah hanya memproduk atau hanya menghadirkan TKW, dan itu menghadirkan penilaian yang juga tidak menguntungkan ya kepada keseluruhan daripada Indonesia maupun juga keseluruhan daripada mahasiswa Indonesia yang ada di Timur Tengah. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau dulu dengan segala keterbatasannya alumni Timur Tengah bisa berperan ya untuk kemudian menghadirkan nama harum Indonesia di Timur Tengah dan sekaligus menghadirkan peran yang harum daripada Timur Tengah untuk Indonesia. Maka sekarang ini tentu kondisinya tadi saya katakan lebih memungkinkan peran itu bisa dilakukan. Dan apalagi kalau dibaca kumpulan tulisan dari rekan-rekan semuanya dalam buku Indonesia Emas Berkelanjutan ini, kumpulan pemikiran dan tulisan dari pelajar Indonesia di Timur Tengah ini, sangat menggambarkan betapa peran itu semakin mungkin untuk bisa dilakukan. Apalagi dari antara dulu generasi yang kemudian menyiapkan Indonesia Merdeka sampai kemudian
generasi kita sekarang ini, sudah begitu banyak peran-peran daripada alumni Timur Tengah yang dalam konteks Indonesia hampir tidak ada yang kemudian dihalangi. Ya, kita tahu bahwa alumni Timur Tengah ada yang pernah jadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur misalnya. Tidak ada halangan bagi seorang alumni Timur Tengah untuk menjadi Presiden Indonesia. Alumni Timur Tengah tidak dihalangi untuk menjadi apakah ketua MPR sudah ada, menjadi dubes sangat banyak, menjadi menteri juga sangat banyak, menjadi gubernur juga sangat banyak. Tidak ada yang kemudian terhalangi. Dan dalam konteks yang sekarang pun kalau merujuk kepada para tokoh yang terkait dengan masalah dakwah, pemikiran keislaman dan lain sebagainya juga demikian. Kita tahu tokoh-tokoh muda yang sedang menjadi juru-juru dakwah yang sangat digemari di Indonesia, ya pastilah kita tidak akan kemudian sulit untuk menyebut dengan cepat ya atau mengingat dengan cepat nama Ustadz Profesor Dr. Haji Abdus Somad gitu ya. Beliau alumni dari lengkap beliau dari Mesir, kemudian ke Maroko, kemudian ke Sudan. Kemudian aja Ustadz Dr. Adi Hidayat dari Libya. Kemudian Ustadz yang lain yang sangat juga banyak, yaitu dari Saudi Arabia, dari Mesir, dan juga dari negara-negara yang lainnya, dari Sudan, dari Maroko, dan lagi-lagi mereka juga peran yang sangat dibukakan yang sampai hari ini juga mendapatkan peran dan tempat yang amat sangat spesifik. Nah, tadi saya katakan bila kemudian merujuk kepada apa yang dulu Ibnu Khaldun pernah sampaikan bahwa tarikh yu'idun nafsa, yang namanya sejarah itu adalah pengulangan. Maka kalau dulu dengan segala keterbatasannya dan sekarang kemudian lebih banyak sudah dibukakan, sudah kemudian juga sudah diakui, diterima dan tidak ada hambatan, maka memang apa yang dituliskan oleh rekan-rekan ini menjadi suatu hal yang menjadi dalam tanda kutip maklam ataupun mercusuar berikutnya bahwa peran serta itu memang bisa dilakukan. Dan apalagi rekan-rekan sudah mempunyai sebuah visi yang sangat terbuka ya untuk kemudian di satu pihak mendudukkan masalah antara apa yang sesungguhnya ada di Timur Tengah dan apa yang kemudian menjadi tantangan di Indonesia. Dari pihak yang lain itu didekati dengan pendekatan intelektualisme yang sangat baik dan sekaligus juga manhajiyah atau metodologi yang dalam tanda kutip tidak taklid buta dalam pokoknya harus membela atau pokoknya harus menolak. Semuanya dilakukan dengan pendekatan intelektual, pendekatan ilmiah sesuai dengan metodologi yang antum pelajari, dan itu metodologi yang amat sangat diterima dan sangat diakui. Nah, untuk itulah karenanya saya juga sampaikan dalam tulisan saya sangat dipentingkan ketika kemudian sekarang Indonesia juga membuka diri semakin luas, Timur Tengah juga semakin maju dengan amat sangat luar biasa, dan tadi bahkan dipaparkan oleh Ustadz Rama Rizana betapa bahkan di Saudi Arabia yang sering dibayangkan sebagai negara kerajaan petrodolar dan kemudian intelektualismenya mungkin menjadi rendahan, kampus-kampusnya menjadi rendahan, ternyata bahkan tadi disampaikan beragam kualifikasi kampus-kampus yang terkait dengan sains, terkait dengan teknologi, kampus-kampus yang masuk kualifikasi umum ternyata untuk banyak kriterianya bahkan bisa lebih unggul ketimbang kampus-kampus yang ada di Indonesia. Dan ketika kemudian kampus-kampus di Timur Tengah secara membuka diri dari Indonesia, dan Indonesia pun juga sudah merdeka dengan beragam intervensi yang tadi dilakukan oleh Bung Karno menghadirkan keunggulan-keunggulan, maka sesungguhnya relasi korelatif untuk kurang menghadirkan mutual benefit antara keduanya menjadi semakin terbuka. Indonesia bisa mengirimkan para mahasiswanya, di Timur Tengah bisa menerima, keunggulan bisa dihadirkan, dan kemudian bisa mengulangi dan melanjutkan beragam hal yang kemudian membawa kepada kebaikan bersama. Kalau pemikiran terkait dengan masalah keagamaan, tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Zian, betapa kemudian beragam kajian di sini menegaskan bahwa mahasiswa di Timur Tengah dari dulu sampai sekarang sesungguhnya sangat paham betul tentang apa itu Islam dan apa itu wasatiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan bagaimana Indonesia dan bagaimana menyebarkan dakwah di Indonesia. Kita lihat dari dulu pun sesungguhnya kan dai-dai besar yang berkembang di Indonesia yang kemudian sebagiannya adalah di Timur Tengah, yang dibawakan ya lagi-lagi ya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, apakah dengan pendekatan Quran hadis secara langsungnya maupun juga pendekatan pakai kitab-kitab yang ada ditujukan para ulama. Semuanya adalah rujukan-rujukan yang kaitannya adalah pada metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itulah yang kemudian berkembang dan dikembangkan sehingga kemudian menyebut bahwa seolah-olah Timur Tengah atau
atau dari Timur Tengah akan menghadirkan radikalisme, terorisme, ekstremisme, eksklusivisme, sesungguhnya tidak mempunyai pijakan sejarah. Karena faktanya adalah ilmu dan dakwah serta ahlus sunnah wal jamaah yang berkembang di Indonesia, ya sumbernya awalnya kan datangnya dari Timur Tengah. Ya, kalau kemudian rujukannya adalah pada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya kedua-duanya adalah alumni dari Mekah, dari Kiai Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, ketika kemudian muncullah tetap saja dimunculkan isu tentang terorisme, radikalisme, eksklusivisme, Timur Tengah yang artinya adalah konservatisme, kawan-kawan membuat kajian yang sangat menarik untuk kemudian menegaskan kembali tentang bahwa mahasiswa Indonesia di Timur Tengah memahami bahwa yang kita pelajari dan kita kembangkan adalah Islam yang moderat, Islam yang berkemajuan, Islam yang menghadirkan wasatiyah, Islam yang kemudian dalam dirinya ada Quran hadisnya, ada qaul para ulamanya, dan itu semua Ahlussunnah wal Jamaah, dan semuanya bisa menjawab tantangan zaman. Dan ini disampaikan dalam konteks isu tentang masalah toleransi maupun isu tentang masalah perempuan. Kajiannya sangat menarik dan menurut saya sekali lagi menegaskan bahwa pegangan tentang intelektualismenya tetap kuat gitu ya. Kemampuan untuk mengelaborasi dalam konteks Indonesia juga kokoh gitu ya, dan kemudian pijakannya kepada prinsip-prinsip tentang ilmu pengetahuan keislaman turos juga amat sangat kokoh. Kalau kemudian bicara tentang masalah toleransi apalagi, dan saya yakin itu sangat menghayati Timur Tengah dari rentang dari Maroko sampai ke Irak gitu ya, dan dari Syria, Lebanon sampai ke Yaman, sampai ke Sudan. Sesungguhnya kan di situ sudah begitu banyak ragam kitab, ragam ulama, ragam kampus, ragam universitas, ragam praktek beragama yang sekalipun itornya Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, tapi keragaman-keragaman itu tetap ada, dan kita dapatkan bagaimana kemudian ukhuwah itu tetap bisa dijalin. Sehingga karenanya menjadi amat sangat tepat bila kemudian manhaj yang kemudian antum geluti di Timur Tengah dan kemudian antum simpulkan bahwa ya dari keragaman yang ada, baik keragaman kitab maupun keragaman dosen maupun juga keragaman madhab maupun keragaman jamiah, kita tetap saja berada dalam posisi Ahlussunnah. Mengingatkan waktu tersisa 2 menit lagi. Terima kasih. Baik. Dengan berkatan itu, maka ketika antum nanti akan kemudian mengembangkan seluruh kajian-kajian yang antum serap selama di Timur Tengah, baik terkait dengan masalah keagamaannya, keilmuannya, termasuk juga terkait dengan masalah komunikasinya, peran sejarahnya, sesungguhnya antum tidak lagi mempunyai semacam barrier psikologis ya untuk kemudian bisa berperan maksimal, karena apa yang antum miliki dan apa yang kemudian diharapkan masyarakat Indonesia sesungguhnya masih berjalan berkelindan, masih berkelanjutan dan tidak menjadi terputus. Nah, menurut saya ini penting untuk terus dikokohkan ya, dan apalagi tadi dengan pencerahan yang disampaikan oleh Bang Ustaz Rama Rizana tadi menegaskan kembali bahwa dalam konteks kemodernan sekalipun alumni Timur Tengah sesungguhnya juga tidak ketinggalan. Mereka mempunyai kemampuan terus mengejar beragam hal untuk tetap menjadi unggul. Inilah yang selalu saya ingatkan, sangat dipentingkan bagi rekan-rekan sekalian yang belajar di seluruh dunia termasuk di Timur Tengah. Galilah segala keunggulan yang ada di tempat antum masing-masing, serap, kuatkan, dan kemudian jadilah antum sebagai marja, sebagai rujukan dari segala keunggulan itu, termasuk juga dalam kajian-kajian keagamaan. Karena sekarang ini di Indonesia karena COVID-19, tokoh-tokoh yang wafat akibat daripada COVID-19 kan cukup besar ya. Dalam laporan dari Rabithah Jamaah Islamiyah itu tidak kurang dari 590 ulama yang wafat pada era COVID-19. Dalam penyampaian dari Kiai Haji Khalil Nafis dari MUI, beliau sampaikan ada 900-an. Mungkin beliau sudah menghimpun dari kalangan NU Muhammadiyah maupun juga tokoh-tokoh yang lainnya. Begitu banyak ulama yang wafat, bahkan termasuk ulama perempuan. Terakhir kemarin Profesor Dr. Huzaimah Tahidu Yanggo. Dan ini tentu meninggalkan tsagrah kabira, satu kekosongan yang harus diisi. Siapa yang mengisi? Ya, antum yang kemudian ada penyematan tadi, ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz yang lain. Antum akan kemudian melanjutkan. Karenanya, jadi sangat dipentingkan sekali lagi, kuasailah
atau kuasailah segala keunggulan yang ada di seluruh kawasan di tempat di mana antum belajar, dan pastilah antum tidak pernah diajari untuk menjadi radikal, menjadi teroris, menjadi ekstremis, menjadi anti negara antum masing-masing, membenci saudara sebangsa dan setanah. Pasti tidak demikian, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah juga akan mengajarkan cinta sesama. Kalau di Indonesia disebut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah gitu. Pasti itulah yang secara fisik diajarkan. Karenanya dengan wafatnya begitu banyak para ulama, dengan begitu banyaknya para yatim sekarang ini di Indonesia, maka kesempatan yang Allah berikan pada antum semuanya untuk belajar di Timur Tengah menjadi amat sangat dipentingkan untuk dimaksimalkan. Buku ini menggambarkan bahwa potensi itu bisa antum lakukan. Indonesia sendiri menuju Indonesia Emas 2045 begitu banyak potensi besar yang dimiliki atau diharapkan bisa dimiliki. Tapi itu memerlukan hadirnya orang-orang ataupun figur-figur yang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Karmu Dzakir, Kiai Haji Wahab Rasulullah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan tentu Kiai Haji Wahid Hashim, dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti kata Bung Hatta, kita bertemu dengan zaman besar, tapi sayangnya yang menemui adalah orang-orang kecil. Sangat dipentingkan zaman besar nanti harus juga ditemui oleh orang-orang yang besar, dan antum mempunyai potensi untuk itu. Siapkan diri dan maksimalkan seluruh potensi yang Allah berikan, yang dibukakan kesempatan begitu luar biasa di Timur Tengah. Jangan dimubadirkan, karena kita bukanlah temannya setan, karena hanya mubadir saja yang teman-teman daripada setan itu. Barakallahu fikum jami'an, wallahu ma'akum wa lan yatirakum amalakum wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrum minallahi wa fathun qarib. Selamat dan lanjutkan, insyaallah semuanya menghadirkan manfaat dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.